Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko, pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke bagian yang kedua atau bab 2 tentang marketing new era. Di bagian pertama, pada pertemuan sebelumnya, saya sampaikan tentang peta konsep bahasan yang akan kita lakukan atau kita pelajari di manajemen pemasaran 2. Pada bab 2 ini sebenarnya hanya sedikit mengulang yang telah dibahas di manajemen pemasaran 1, khususnya mengenai kondisi bagaimana pemasaran di era baru. Era baru itu dalam tanda kutip, kalau bab ini dibahas 10 tahun yang lalu, tentunya akan berbeda sekali dengan 5 tahun kemudian, bahkan tahun 2020 dan di 2021 ini akan sangat berbeda. Nah, ini hanya untuk memberikan tambahan penjelasan atau gambaran penjelasan bahwasanya marketing new era ini adalah memberikan pengetahuan dasar kepada kita semua, khususnya kepada Anda, peserta mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, bahwasanya pemasaran akan senantiasa selalu berkembang. Nah, bagaimana berkembangnya bisnis pemasaran selama ini? Nah, jadi bahwasanya konsumen itu memiliki kemampuan baru. Kemampuan barunya itu adalah yang pertama peningkatan kecepatan membeli yang berarti, yang berikutnya memperoleh informasi barang dan jasa itu beragam. Yang ketiga, dia lebih mudah berinteraksi dan menyampaikan pesanan. Yang berikutnya, terampil membandingkan berbagai catatan tentang produk dan jasa. Nah, bagi perusahaan juga dia memiliki kemampuan baru juga. Jadi kalau konsumen punya kemampuan baru dalam menyikapi perkembangan produk, perusahaan juga begitu. Nah, perusahaan dapat mengoperasikan saluran informasi dan penjualan baru yang ampuh dengan jangkauan geografis yang lebih luas. Kemudian dia dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap, lebih kaya tentang pasar, tentang pelanggan, calon pelanggan, dan pesaing. Kemudian dia dapat mempermudah dan mempercepat komunikasi internal di kalangan karyawan mereka. Kita tahu bahwasanya dengan teknologi informasi yang semakin canggih, apalagi dengan alat komunikasi yang saat ini luar biasa cepatnya, nah sehingga sebentar saja apa yang diperlukan itu bisa tersampaikan. Kemudian dapat berkomunikasi dua arah dengan pelanggan dan calon pelanggan. Tidak hanya dua arah sebenarnya, bahkan bisa melakukan konferensi, melakukan negosiasi dengan pimpinan perusahaan, dengan karyawan, dengan calon pelanggan, bahkan dengan para pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dan transaksinya tentunya akan lebih efisien. Kemudian mampu mengirimkan iklan, kupon, sampel, informasi kepada para pelanggannya. Nah, itulah kemampuan baru perusahaan. Nah, kemampuan baru perusahaan yang seterusnya adalah dia bisa menyesuaikan, customize tawaran dan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di masa yang lalu, itu perusahaan akan kesulitan. Misalnya produk dengan desain tertentu tidak bisa dirubah. Tapi saat ini perusahaan dituntut bisa menyesuaikan, bisa mengcustomize tawaran atau layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya kalau dari sisi warna, perusahaan mencetak warna hitam, warna biru, kalau pelanggan minta warna merah, siap. Minta warna hijau, siap. Minta warna kuning, siap. Dan seterusnya. Itu namanya menyesuaikan tawaran dan layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang ketujuh, dapat memperbaiki pembelian, perekrutan, pelatihan, dan komunikasi internal serta eksternal.
kemudian dapat memperbaiki logistik dan operasi secara besar-besaran, sehingga ada penghematan. Nah, bagaimana kaidah-kaidah radikal marketingnya? Nah, ini sudah saya sampaikan juga di masa yang waktu-waktu lalu. Maka CEO harus memiliki fungsi pemasaran, memastikan departemen pemasaran sejak awalnya kecil, datar, tetap dipertahankan, menghadapi langsung orang yang paling berarti, yaitu pelanggan, serta menggunakan riset pasar secara hati-hati. Kemudian pekerjaannya hanya memperkerjakan orang-orang yang memiliki jiwa misionaris, yang bergairah, mencintai dan menghargai pelanggan, kemudian menciptakan komunitas pelanggan, memikirkan kembali bauran pemasaran, perhatikan pendapat umum, dan berpegang pada nilai merek. Kemudian bagaimana status permintaan dan tugas pemasaran, ini sudah saya sampaikan, ada berbagai macam tipe permintaan, ada permintaan negatif, bagaimana kondisinya, tugasnya, dan contohnya. Permintaan negatif, tidak ada permintaan terpendam, ini juga sudah semua disampaikan. Kemudian permintaan menurun, permintaan tidak teratur, permintaan penuh, permintaan berlebih, dan permintaan yang tidak sehat. Nah, kemudian organisasi di pemasaran, kalau dulu itu bentuknya piramida, maka sekarang ini cenderungnya adalah bentuknya adalah tidak piramida lagi, tapi terbalik, piramida terbalik. Jadi customer menjadi yang utama, kemudian dari bagian organisasi ini kita tahu bahwasanya otomatis nantinya selalu fokus kepada pelanggan. Nah, bagaimana pemasaran, perkembangan jangka panjang pemasaran. Ada beberapa macam, kalau dulunya produksi, keuangan, pemasaran, HRD, dan lain-lain itu sebagai fungsi persamaan. Jadi sama saja, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan. Ini menurut Bill Kotler ini. Jadi perkembangan jangka pendek dulu. Kemudian lama-lama perkembangannya pemasaran menjadi sesuatu yang penting. Nah, pemasaran yang menjadi yang penting. Kalau sebelumnya itu produksi pemasaran sama, sekarang penting. Kemudian generasi yang ketiga adalah bahwa pemasaran menjadi fungsi yang utama. Saya ulang, kalau yang pertama tadi pemasaran adalah sama dengan bagian lain, kemudian generasi yang kedua, tahapan kedua, pemasaran penting. Pada tahapan yang ketiga ini pemasaran sebagai fungsi yang utama. Pada tahapan yang ketiga. Pada tahapan yang keempat, maka pelangganlah menjadi fungsi pengendali. Jadi saya ulang, tadi tahapan yang pertama, pemasaran itu fungsinya sama dengan produksi, fungsinya sama dengan keuangan, fungsinya sama dengan bagian-bagian yang lain, HRD dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pemasaran sebagai fungsi yang lebih penting. Kemudian tahapan yang ketiga, pemasaran sebagai fungsi utama. Dan tahapan yang keempat, maka pelangganlah sebagai fungsi pengendali. Nah, jadi pelanggan sebagai fungsi pengendali dan pemasaran sebagai fungsi pengintegrasi, itulah tahapan yang kelima. Jadi saya ulang, ada 5 tahapan perkembangan jangka panjang peran pemasaran di perusahaan. Saya ingatkan sekali lagi bahwasanya tahapannya yang pertama pemasaran, produksi, keuangan sama. Tahapan 1. Tahapan kedua pemasaran menjadi fungsi yang penting. Tahapan ketiga pemasaran fungsi yang utama. Tahapan yang keempat pelanggan menjadi pengendali. Tahapan yang kelima pelanggan menjadi fungsi pengendali dan pemasaran sebagai fungsi pengintegrasi. Nah, bagaimana kita menyesuaikan pemasaran dengan perekonomian yang baru? Nah, itulah kita tahu bahwasanya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian tantangan-tantangan global seperti tantangan pandemik COVID-19, itu tentunya bagi berbagai macam perusahaan dan sektor-sektor yang lain merupakan hal-hal yang perlu dicermati dan diantisipasi dan ditanggapi secara lebih baik. Nah, di pengendali utama perekonomian guru ada istilah perekonomian baru, ada digitalisasi dan konektivitas, disintermediasi dan reintermediasi, kemudian customisasi dan customerisasi, serta konvergensi industri. Ini juga sudah kita sampaikan.
Dulunya ada informasi analog, sekarang informasi digital. Ini mengenai digitalisasi dan konektivitas. Kemudian yang berikutnya ada disintermediasi serta ada intermediasi masa lalu. Dulu ada toko, sekarang online. Itu contoh-contohnya. Kemudian yang berikutnya tadi intermediasi masa lalu, kustomisasi dan customerisasi. Kustomisasi massal, produk, dulu itu bagaimana kita menyesuaikan dengan mass production, membuat produk lebih variatif. Nah, kalau kustomisasi. Customerisasi, nah ini kalau mass customization dapat menyelesaikan produk dengan cepat bagi nasabah. Tadi sudah saya sampaikan masalah warna. Kemudian pendekatan dalam customization itu bisa macam-macam, ada kolaboratif, ada adaptif. Kemudian yang ketiga ada kosmetik, yang keempat ada transparan. Nah, ini adalah pendekatan dalam customization. Kemudian yang customerisasi adalah kombinasi antara customisasi operasi dan customisasi pemasaran. Di konvergensi industri dimaknai sebagai proses berkembangnya industri baru secara mutual berhasil menggabungkan dan mengawinsilangkan dua industri, yaitu berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang baru. Jadi integrasi industri baru dan tradisional. Ini contohnya di industri media. Ini contoh-contohnya apa yang ada di PT MNC, misalnya Grup Brakri memiliki Antv TV1, Transkorpora atau Grup Para membawa itu Trans TV, Trans 7. Nah, ini semua adalah perkembangannya. Nah, cara berubahnya bisnis, ada perekonomian lama dan perekonomian baru. Tentunya ini sudah bisa dilihat. Kemudian beberapa hal yang bisa kita lihat, cara berubahnya praktek pemasaran yang perlu diwaspadai atau bisa diikuti. Ada business to consumer, yaitu B2C, ada C2C, consumers to consumers, ada C2B, customer atau consumer to business, dan ada B2B, business to business. Ini adalah masalah e-business dan e-commerce. Nah, cara berubahnya praktek pemasaran. Jadi ada 4 model, ada business to customer, ada consumer to consumers, ada consumer to business, dan ada business to business. Nah, saya kira itu ya yang untuk bab 2. Sekali lagi, ini semua adalah selalu berkembang. Perekonomian baru selalu berkembang mengikuti berbagai faktor lingkungan. Nanti kita bahas di bab-bab berikutnya. Kita akan ketemu di bab 3 tentang strategi pemasaran di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.